kebanyakannya orang-orang yang mengeluh itu kebanyakan mereka yang kebelet pergi ke Jepang seperti itu ya teman-teman. Biasanya mereka bilang, "Ah udah pergi aja dulu, mau job apa terserah, mau di mana aja terserah, nah yang penting sampai Jepang dulu." Nah sebenarnya pemikiran yang penting sampai Jepang dulu ini adalah pemikiran yang salah ya teman-teman. Karena di situ sebenarnya gaji 20-30 juta itu memang sangat memungkinkan di Jepang ya teman-teman. Tetapi memang ada sesuatu, ada effort yang harus dilakukan seperti itu ya. Seperti mungkin Action, minasan konnichiwa, pau-pau desu. Kebanyakan teman-teman kita yang sekarang berada di Jepang dan sudah mulai bekerja di Jepang ya teman-teman, itu mereka mengeluhkan tentang gaji mereka yang kecil ya teman-teman. Karena mungkin ketika dia menerima tawaran pekerjaan itu ya teman-teman, dia melihat tawaran atau gajinya itu cukup besar tetapi tidak sesuai ekspektasi. Atau mungkin sebagian teman-teman kita yang sebelum berangkat ke Jepang itu melihat konten-konten orang di TikTok ya yang membilang atau mengatakan gaji di Jepang itu ada 20 juta, 30 juta, tetapi saat nyampe di Jepang itu tidak sesuai ekspektasi. Itu banyak sekali ya teman-teman. Dan juga mungkin sebagian teman-teman yang dengar omongan-omongan orang lain. Kalau di Jepang gajinya segini loh, segitu loh. Tetapi saat dirasakan langsung ternyata gajinya tidak sesuai dengan yang dibayangkan. Seperti itu ya teman-teman. Dan hal seperti itu memang sering sekali gue temui. Dan itu tidak hanya 1-2 kali saja ya teman-teman. Tetapi banyak kali orang-orang yang bercerita kepada gue mengeluhkan tentang gajinya yang sedikit seperti itu. Karena mungkin ketika dia berada di Jepang itu kan dia juga memiliki tanggungan di Indonesia, hutang dan segala macam. Sehingga ketika gaji mereka itu terasa cukup kecil itu tidak bisa menutupi tanggungannya atau mungkin bisa membiayai tanggungan di Indonesia tetapi sulit untuk menabung seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya ya teman-teman memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa teman-teman itu gajinya kecil ya teman-teman, dan gue rasa di video-video sebelumnya gue juga sudah pernah ngebahas seperti ini ya, tetapi di sini ada beberapa hal penting yang harus gue sampaikan kepada teman-teman, terutama teman-teman yang masih berada di Indonesia atau teman-teman yang sekarang berada di Jepang yang ingin pindah job, agar nanti saat teman-teman itu ingin pindah job atau mencari job jangan sampai salah sehingga teman-teman tidak merasakan atau tidak merasa kalau gaji teman-teman itu kecil seperti itu. Nah, jadi di sini ya ada beberapa poin yang perlu gue sampaikan kepada teman-teman. Jadi buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, ketika teman-teman itu menerima gaji yang kecil ya teman-teman, sebenarnya hal seperti itu memang sering terjadi di awal-awal pertama teman-teman bekerja. Karena kebanyakan teman-teman yang ngeluh ke gue itu adalah teman-teman yang baru mulai bekerja 1-2 bulan pertama atau 1-2 bulan baru masuk Jepang. Terus dia ngeluh, "Bang, kok gaji gue kecil bang? Kok nggak sesuai dengan ekspektasi?" Padahal orang bilangnya gajinya 20 juta, 30 juta seperti itu. Sementara gaji gue aja 10 juta aja sulit misalnya seperti itu ya. Itu banyak sekali dan itu nggak cuma 1-2 orang saja yang ngomong ke gue, tetapi banyak orang ya yang mengeluhkan tentang masalah gaji ini ya teman-teman. Nah, biasanya ya gue selalu bilang kepada teman-teman yang mengeluhkan gajinya itu, teman-teman yang mungkin baru masuk ke Jepang itu ya teman-teman, gue selalu bilang silahkan tunggu aja dulu, tunggu 1, 2, 3 bulan seperti itu. Karena biasanya di 3 bulan pertama itu memang pekerjaan belum banyak diberikan kepada teman-teman, karena perusahaan pasti akan berpikir atau menyesuaikan dengan kondisi teman-teman, yang mana mungkin teman-teman baru mulai bekerja sehingga pekerjaan teman-teman itu masih belum maksimal, belum sempurna. Jadi teman-teman ibaratnya masih meraba-raba seperti itu ya, belum paham betul lah pekerjaannya seperti itu. Nah, biasanya setelah bulan keempat, bulan kelima, setelah teman-teman itu paham dengan pekerjaan teman-teman, biasanya perusahaan itu mulai memberikan pekerjaan yang lebih seperti itu, dan juga jam kerja yang panjang, bahkan bisa lembur seperti itu ya. Umumnya sih seperti itu. Cuman memang di beberapa perusahaan ada juga yang udah ngasih lembur di 2-3 bulan pertama ya teman-teman. Nah, jadi itu balik lagi ke perusahaannya seperti itu. Nah, cuma di beberapa kondisi ya teman-teman, ada teman-teman kita yang sudah menunggu sampai bulan keempat, sampai bulan kelima, bulan keenam, bahkan sudah 1 tahun di perusahaan tersebut, ternyata tidak ada perubahan, tidak ada kenaikan jam kerja, tidak ada penambahan jam kerja, tidak ada lembur seperti itu. Jadi gajinya stuck aja dari bulan pertama sampai bulan 12 seperti itu. Nah, umumnya hal yang bisa teman-teman lakukan itu adalah bertanya ke Kumiai atau TSK teman-teman, atau kalau teman-teman mau langsung bertanya ke perusahaan juga boleh, minta teman-teman jam kerjanya dipanjangkan seperti itu ya, atau kalau bisa dikasih lembur seperti itu. Kalau memang sekiranya perusahaannya tidak bisa memberikan lembur, tanya alasannya apa seperti itu ya, sehingga teman-teman nanti bisa mengambil keputusan untuk langkah berikutnya seperti itu ya teman-teman.
Nah, jadi di sini sebenarnya siapa sih yang salah dalam hal ini? Sebenarnya kalau kita lihat dari berbagai sisi ya teman-teman, bisa jadi ini kesalahan teman-teman di awal atau memang kesalahan perusahaannya atau kesalahan orang lain atau siapapun lah itu, misalnya Kumia yang tidak bertanggung jawab atau TSK yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi di sini ya teman-teman ya, kalau misalnya nih kita lihat dari kondisi kesalahan, kalau misalnya yang salah itu misalnya teman-teman seperti itu ya. Kalau kita lihat dari diri teman-teman sendiri, biasanya kebanyakannya orang-orang yang mengeluh itu kebanyakan mereka yang kebelet pergi ke Jepang seperti itu ya teman-teman. Biasanya mereka bilang, ah udah pergi aja dulu, mau job apa terserah, mau di mana aja terserah. Nah yang penting sampai Jepang dulu. Nah sebenarnya pemikiran yang penting sampai Jepang dulu ini adalah pemikiran yang salah ya teman-teman. Karena di situ teman-teman artinya tidak memiliki perencanaan yang matang sebelum berangkat ke Jepang seperti itu. Dan kebanyakan orang-orang yang berpikir yang penting sampai Jepang dulu ini, biasanya mereka kalau syukur-syukur dapat perusahaan bagus ya syukurlah seperti itu kan. Tetapi kan kalau misalnya tidak dapat perusahaan yang bagus, dapat gaji yang kecil, kan ujung-ujungnya ngeluh seperti itu ya teman-teman. Kok gaji gue kecil seperti itu? Umumnya kan masalahnya di finansial seperti itu ya teman-teman. Nah itu satu. Nah terus juga ya biasanya kebanyakan dari teman-teman saat wawancara itu ya teman-teman, saat wawancara itu kebanyakan teman-teman diberikan kesempatan untuk bertanya, tetapi teman-teman tidak bertanya seperti itu. Biasanya teman-teman pas ditanya si semua nggak arimas kah, dibilang nai des tokuni nai des mondai nai des. Nah, pokoknya tidak ada pertanyaan, padahal di situ adalah kesempatan teman-teman untuk mengeksplor perusahaan ya teman-teman. Nah jadi ketika teman-teman itu misalnya ditanya apakah ada pertanyaan, tanyakan semua pertanyaan yang menurut teman-teman bikin teman-teman ragu seperti itu ya. Kalau teman-teman tidak bertanya, nanti perusahaan juga tidak itu kan menganggap oh tidak ada masalah ini orang seperti itu. Apalagi kalau sekiranya teman-teman memang pengennya cepat-cepat ke Jepang, artinya job apapun yang ditawarkan teman-teman tetap mau masuk aja seperti itu kan. Terus juga kalau misalnya yang lain adalah yaitu teman-teman itu kemakan omongan orang, omongan tetangga atau omongan para teman-teman yang konten kreator yang di TikTok misalnya seperti itu, yang mengatakan seperti yang gue bilang, oh ada tetangganya yang gajinya 20 juta, 30 juta seperti itu ya. Sebenarnya gaji 20-30 juta itu memang sangat memungkinkan di Jepang ya teman-teman, tetapi memang ada effort yang harus dilakukan seperti itu ya, seperti mungkin jam kerja yang banyak, lembur habis-habisan dan segala macamnya teman-teman ya. Nah itu kan kalau masalahnya dari diri teman-teman. Nah tetapi di sini kita nggak melihat masalah dari diri teman-teman dulu, kita lihat di problem Kaisha-nya ya teman-teman. Karena ini berdasarkan kenyataan yang gue lihat pada teman gue sendiri seperti itu. Dulu waktu di awal dia masuk Jepang ya teman-teman ya, dia itu sempat mengeluhkan bagaimana cara pindah bekerja karena dia tidak ingin bekerja di perusahaan saat ini seperti itu ya. Karena dia mengatakan di perusahaan saat ini gajinya kecil sekali. Waktu itu gue bilang tunggu aja dulu, sabar aja dulu ya, barangkali di bulan pertama memang nggak ada gaji yang besar, nggak dikasih jam kerja banyak seperti itu kan, nggak dikasih lembur seperti itu ya, sabar aja dulu. Ternyata memang sampai 2 tahun dia di sana memang tidak ada perubahan ya teman-teman. Nah artinya di situ memang ada kesalahan di perusahaannya. Nah jadi kemungkinan kalau perusahaan ya teman-teman ya, ada sebagian perusahaan itu yang tidak memberikan jam kerja yang banyak ya teman-teman. Jadi misalnya dalam satu hari itu kerjanya cuma 5 jam seperti itu, atau ada yang 4 jam atau 6 jam ya, mungkin paling banyak 6 jam lah seperti itu ya teman-teman. Yang mana kalau di Jepang ini kalau kerja 6 jam itu nggak bisa lembur ya teman-teman, karena kalau mau lembur teman-teman harus bekerja lebih dari 8 jam ya teman-teman, misalnya dari jam ke-9, jam ke-10 sampai seterusnya, itu baru masuk lembur ya teman-teman. Kalau jam ke-6 sampai masih di bawah 8 jam, artinya gaji teman-teman itu masih standar gaji yang ditetapkan perusahaan seperti itu. Anggaplah misalnya gaji teman-teman sejamnya itu adalah 1.000. Artinya kalau misalnya teman-teman bekerja 6 jam, teman-teman cuma dapat 6.000. Kalau teman-teman kerjanya itu 4 jam, ya teman-teman dapatnya 4.000 seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya setiap hari sampai terus-menerus seperti itu, tentunya uang teman-teman tidak akan terkumpul seperti itu ya teman-teman ya. Nah, apalagi kalau misalnya sekiranya teman-teman tidak nego ke perusahaan tentang masalah jam kerja ini, tentunya akan selama-lamanya seperti itu ya teman-teman. Karena perusahaan berpikir teman-teman nggak ada masalah dengan hal tersebut, atau mungkin memang pada dasarnya perusahaan tidak mau memberikan jam kerja yang panjang seperti itu ya teman-teman, karena ada beberapa alasan seperti itu ya. Nah itu yang salah satu penyebabnya ya teman-teman. Jadi di sini ya teman-teman ya, kadang kita merasa gitu loh, kita itu bekerja di Jepang sebagai pekerja karyawan seperti itu, tapi berasa seperti kerja part time atau bekerja full time seperti itu ya teman-teman. Jadi di Jepang itu
Kalau pekerjaan itu ada yang part time, ada yang full time. Jadi full time ini juga terbagi dua ya. Dia full time, dia part time tapi full time seperti itu. Kalau part time itu biasanya mereka dalam satu minggu itu masuk cuma 3 kali, 4 kali, terus mungkin kerjanya 2 atau 3 jam aja seperti itu. Kalau full time mereka sama-sama part time, tetapi mereka itu kerjanya itu dalam satu minggu mungkin sampai 4 kali, 5 kali seperti itu ya. Terus masuknya itu 4 jam, 5 jam seperti itu ya. Itu bisa disebut full time ya teman-teman. Tetapi kalau teman-teman yang sekarang ini status teman-teman itu adalah sharing ya teman-teman, atau karyawan seperti itu ya. Nah, jadi ya teman-teman ya, penting saat wawancara teman-teman itu menanyakan pertanyaan yang akan menyelamatkan diri teman-teman nanti saat teman-teman nyampe Jepang. Nah, apa saja sih mungkin pertanyaan yang bisa teman-teman tanyakan saat teman-teman itu wawancara, yaitu adalah tanyakan tentang ini bukan gaji, syuking jikang atau jam kerja ya teman-teman. Tanyakan saat teman-teman wawancara, dalam satu hari syuking jikangnya berapa, apakah 8 jam atau 6 jam seperti itu ya. Nah, itu nggak masalah teman-teman tanya, karena kalau misalnya teman-teman nggak tanya, bisa jadi nanti teman-teman itu cuma dikasih kerja 4 jam satu hari atau 6 jam seperti itu ya. Nah, itu kan nanti teman-teman sendiri yang komaru. Jadi tanyakan jam kerjanya. Lalu kalau misalnya teman-teman ingin bertanya lembur, tanyakan apakah nanti akan dapat lembur, karena saya misalnya mau bekerja lebih, saya ingin mengumpulkan uang lebih banyak seperti itu ya. Tanya lembur pun tidak masalah ya teman-teman, karena ini demi kebaikan teman-teman nanti saat teman-teman nyampe di Jepang atau saat teman-teman bekerja di perusahaan tersebut. Nah, lalu ya teman-teman, saat teman-teman memilih lowongan pekerjaan, teman-teman pertimbangkan gaji yang teman-teman terima itu. Misalnya lowongannya gajinya 20 mang, misal seperti itu. 20 mang, kalau misalnya ada lembur, ya teman-teman bagus seperti itu kan. Kalau misalnya nggak ada lembur, teman-teman pertimbangkan gajinya tersebut berdengan daerah di mana tempat teman-teman tinggal. Karena mungkin kalau misalnya teman-teman tinggal di Kanto, itu kan biaya hidup besar seperti itu ya. Kebutuhan juga banyak ya, dan harga barang juga lebih mahal daripada daerah-daerah lain atau daripada di daerah di pedesaan seperti itu ya. Itu juga harus teman-teman pikirkan seperti itu ya. Selain itu juga teman-teman harus memperhitungkan juga gaji yang teman-teman terima itu dengan tanggungan teman-teman yang ada di Indonesia, karena kan tidak semua orang di Jepang ini mereka saat nyampe Jepang gajinya untuk mereka sendiri, karena ada juga sebagian orang yang datang ke Jepang untuk menanggung kehidupan keluarga di Jepang di Indonesia seperti itu ya. Jadi menanggung keluarga orang tua, menanggung istri, anak dan segala macam ya teman-teman. Ada orang yang datang ke Jepang demi keluarganya seperti itu. Jadi teman-teman pertimbangkan gaji yang teman-teman dapatkan itu seperti itu ya teman-teman ya. Dan juga nanti kalau misalnya teman-teman berangkat ke Jepang, teman-teman kan umumnya bawa hutang tuh. Nah, perhitungkan juga hutang yang teman-teman harus bayarkan dengan gaji yang teman-teman dapatkan. Nah, nanti setelah itu diperhitungkan, nanti teman-teman pikirkan berapa uang yang bisa teman-teman tabungkan. Kalau misalnya oke, silahkan ambil pekerjaan tersebut. Kalau misalnya tidak oke, teman-teman tinggalkan saja pekerjaan tersebut. Mungkin itu tidak sesuai dengan perhitungan teman-teman. Karena ketika teman-teman berangkat ke Jepang dengan perencanaan yang matang, nanti teman-teman itu akan jauh lebih tertolong saat nyampe Jepang, jauh lebih lebih kurang mengeluhnya seperti itu. Karena seperti yang gue bilang tadi, teman-teman tidak perlu kebelet berangkat cepat-cepat ke Jepang tanpa perencanaan yang matang ya teman-teman. Karena ya itu tadi, susah nanti gitu ya. Perhatikan, pertimbangkan semuanya. Jangan melihat orang ke Jepang, kita juga ke Jepang seperti itu. Orang mungkin ke Jepang, mungkin dia beruntung dapat perusahaan yang bagus, dapat gaji yang besar. Belum tentu setiap orang bisa dapat hal yang seperti itu ya teman-teman. Nah, itu yang perlu teman-teman pertanyakan. Nah, jadi jam kerja itu sangat mempengaruhi pendapatan teman-teman ya, apalagi bagi teman-teman yang gajinya GQ atau gajinya per jam ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman gajinya per bulan ya nggak salah, mau masuk sehari 2 jam, 3 jam, atau mau masuk satu hari itu 6 jam, besok nggak masuk, besok libur seperti itu ya, itu nggak masalah. Itu karena gaji teman-teman per bulan, teman-teman akan dapat tetap sesuai dengan tawaran yang ditawarkan seperti itu. Sama halnya seperti gue waktu di hotel ya teman-teman. Gue waktu itu di hotel ditawarkan dengan jumlah gaji sekian. Itu waktu itu gue cuma kerja 3 jam, 4 jam, 6 jam sehari. Gaji gue satu bulan itu tetap sama seperti itu. Dan kadang gue dalam satu bulan itu libur itu ada 12 hari seperti itu, ada 15 hari, hampir setengahnya libur itu ya teman-teman ya. Dan gaji gue itu masih full. Itu kalau misalnya GQ, yang artinya yang rugi itu perusahaan. Kenapa dia tidak memberikan pekerjaan atau ya tidak memberikan pekerjaan sesuai dengan gaji yang telah disepakati seperti itu. Itu kan yang rugi perusahaan. Tetapi kalau gaji GQ, kalau teman-teman yang jam kerja sedikit, itu perusahaan yang rugi teman-teman. Semakin sedikit jam kerja teman-teman, semakin sedikitlah gaji teman-teman seperti itu ya.
Nah, jadi teman-teman pertimbangkan semuanya. Yang penting saat wawancara itu teman-teman persiapkan pertanyaan yang sekiranya akan menyelamatkan teman-teman nanti di Jepang. Dan satu lagi, jangan kemakan omongan orang, jangan kemakan omongan konten kreator, karena di Jepang itu nggak selalunya seindah omongan orang lain ya teman-teman. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya informasi yang bisa gue sampaikan. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.